hutan adalah supporting life system. Menurut saya mungkin meskipun tepat, tapi lebih dari itu sebagai di lingkungan hidup, hutan adalah essential life system. Jadi sangat penting untuk kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. Seperti biasa kita akan menampilkan tokoh kehutanan atau saya panggil orang hutan saja karena beliau sangat ahli dan pakar di bidang kehutanan. Pokoknya saya mohon maaf Pak Transtoto, panggilannya orang hutan saja, dan akan berbicara tentang hutan produksi secara gamblang. Ternyata 40 menit ini banyak sekali durasinya. Nah, untuk itu saya akan bagi-bagi, mungkin dibagi 3 episode atau mungkin 4. Yang jelas episode pertama judulnya hutan adalah essential life system. Like, subscribe bagi yang belum subscribe, digit loncengnya serta komentarnya. Terima kasih, tak usah lama-lama. Pokoknya mah tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Go! Hutan produksi. Sebelum bicara hutan produksi, coba saya ingatkan kembali. Sebetulnya apa itu hutan? Yaitu kumpulan bermacam-macam pohon yang kemudian berasosiasi dengan tanah, dengan udara, dengan matahari, dengan air dan sebagainya, dan kemudian juga terdiri atas berbagai unsur-unsur kimia maupun non-kimia, yang organik maupun non-organik, dan membentuk apa yang disebut ekosistem. Nah, ingat kata ekosistem, itulah yang menyebabkan perlunya diurus oleh sebuah lembaga. Jadi lembaga kehutanan itu di mana-mana adalah dikenal sebagai lembaga yang mengurus ekosistem. Ekosistem bisa di daratan seperti kita punya segala macam itu, tetapi juga ada di lautan atau perairan, di danau-danau, di pinggir sungai dan sebagainya, yang membentuk ekosistem perairan. Dikenal nanti namanya hutan bahari, bukan hutan tanah kering, tapi hutan bahari. Nanti banyak lagi perinciannya dan sebagainya. Intinya adalah hutan itu menjadi sebuah komoditas yang diurus oleh kehutanan. Pengurusan komoditas di dalam hutan itu bukan mudah, tapi juga tidak terlalu sulit. Tetapi yang penting asas-asasnya harus dikenali karena menyangkut bencana dan keselamatan lingkungan. Apa yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya dari apa istilahnya kata-kata komoditas adalah kalau hutan sudah dijadikan komoditas politik. Hutan bisa hancur karena mungkin tidak sesuai dengan manfaat yang sebaik-baiknya. Itu menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Jangan hutan dijadikan komoditas politik. Dia sangat rentan. Kalau kita bicara pengertian hutan di Amerika sana atau di tempat lain, hutan itu artinya forest, yaitu adalah semacam yang kita sebut forest itu adalah hutan, yaitu hanya terdiri atas 2 atau 3 spesies, lainnya seperti kebun. Tapi kalau kita bicara seperti hutannya Indonesia atau di Brasil yang
seperti Amazon dan sebagainya, kalau di kita Kalimantan dan lain-lain, maka hutan di Indonesia ini disebutnya bukan hutan, harusnya adalah rimba atau jungle, di mana di situ ada ribuan spesies justru biodiversity, termasuk ada isinya berbagai macam yang sangat banyak. Maka itu berbeda. Terus apa bedanya hutan dengan bukan hutan? Sebetulnya ya sama saja, tapi berbeda dalam fisiknya. Kalau hutan yang bersifat seperti kebun tadi tentu lebih longgar, jalannya seperti kita di hutan-hutan tanaman. Tetapi kalau sudah hutan yang sifatnya tadi jungle atau rimba, maka tentu akan ada perubahan, ya seperti misalnya contohnya perubahan iklim mikro. Hutannya agak lebih dingin, mungkin juga temperaturnya lebih rendah dan sebagainya. Isinya juga lebih macam-macam, dan hutannya biasanya lebih subur ya sebetulnya, atau tidak harus subur tapi paling tidak lebih bervariasi. Nah, itu banyak sekali kita bisa lihat di mana-mana. Itulah sementara yang bisa saya sampaikan tentang hutan yang harus kita rawat, karena hutan sangat menentukan kehidupan bangsa kita. Dulu kita sebut hutan adalah supporting life system. Menurut saya mungkin meskipun tepat, tapi lebih dari itu, sebagai di lingkungan hidup, hutan adalah essential life system. Jadi sangat penting untuk kehidupan manusia. Itu mengapa disebut hutan produksi? Ya, karena di antara kelas-kelas hutan, kelas hutan produksi itu yang dianggap aman untuk dibudidayakan. Apakah itu wujudnya adalah produksi kayu atau produksi non kayu seperti misalnya rotan, kemudian juga produksi buah-buahannya juga dan sebagainya. Tetapi yang ketiga itu ada yang disebut hasil hutan ikutan, seperti getah, seperti ya mungkin biji-bijian atau buah tertentu. Intinya kita sebut dalam bahasa Inggris adalah, kalau produksi kayu itu adalah timber forest product, kalau non kayu non timber forest product. Tapi kalau hasil hutan ikutan disebut produksi forest by product. Apa itu bentuknya? Macam-macam, seperti getah, bahkan tadi itu saya sampaikan buah-buahan dan sebagainya. Nah, yang lain apa? Ada produksi binatang yang diekspor, ada juga produksi lobster pun diekspor. Itu semua hasil hutan awalnya, tetapi penggunaan selanjutnya bisa sesuai, atau pemanfaatan selanjutnya bisa disesuaikan dengan kebijakan pemerintah atau policy dari pemerintah. Nah itu. Nah kemudian apa cuma 3 macam? Tidak. 3 itu pokoknya. Tetapi sebetulnya bisa diperluas dengan berbagai produksi. Contohnya memproduksi binatang, burung, kadal, apapun untuk bisa dijual. Juga misalnya belut dan lain-lain yang bisa digoreng dan sebagainya, itu menjadi komoditas. Tetapi ada juga yang ramah lingkungan, yaitu produksi dalam bentuk jasa lingkungan. Itu sangat ramah lingkungan dan sangat diutamakan saat ini, karena dengan jasa lingkungan itu diperoleh duit banyak tanpa merusak hutan.